panggung KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pesan yang menggema bahwa setiap negara berhak menentukan arah pembangunannya sendiri. Dalam pidatonya pada Sabtu 22 November 2025, Gibran menekankan tak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua. Setiap bangsa punya jalan dan kebutuhan masing-masing. Seperti apa pidato lengkapnya? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak negara-negara anggota G20 untuk memulai dialog tentang penerapan prinsip ekonomi intelijen, yakni prinsip ekonomi yang didasarkan pada pengumpulan, analisa, dan penafsiran data ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui ekonomi intelijen, Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak untuk memetakan jalur pembangunan sendiri karena tak ada model tunggal yang cocok untuk semua negara. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyatakan pertumbuhan global yang sedang berlangsung hendaknya jangan sekedar kuat. Keadilan dan inklusivitas juga mesti diwujudkan. Dengan demikian, setiap bangsa akan terangkat kesejahteraannya tanpa terkecuali. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran juga memamerkan sistem pembayaran elektronik QRIS dan membahas tantangan dan peluang aset kripto. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national QRIS digital payment system demonstrate how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Tak hanya itu, dalam pidato kedua, Wapres Gibran menyampaikan salah satu program andalan Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis atau MBG, hingga konflik kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza dan Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Presiden AFSEL Cyril Ramaphosa menyatakan tahun ini presidensinya menekankan 3 hal penting, yaitu solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Ketiga hal itu saling berhubungan untuk menciptakan dunia yang adil dan sejahtera bagi semua bangsa. Hendaknya tak ada lagi negara-negara yang tertinggal dalam perkembangan dunia. Sehari sebelumnya, Wapres Gibran juga menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025 yang berlangsung pada Jumat 21 November 2025. Apa saja yang dihasilkan dari pertemuan ini? Salah satunya adalah kebijakan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan. Menurut Gibran, pembebasan visa akan memacu terjadinya kerjasama ekonomi antara kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi pada sektor pertanian dan energi. Mobilitas pelaku industri dan investor dari setiap negara bisa semakin bebas dan intens. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. KTT G20 Afrika Selatan akan dihelat selama 2 hari pada 22 hingga 23 November 2025 di Johannesburg Expo Center. Forum itu beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia termasuk Uni Eropa. Sebagian negara menghadirkan para pemimpinnya, sedangkan sebagian lainnya mengirimkan delegasi. Tak hanya Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pemimpin negara lain yang menjadi anggota G20, seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin, absen dalam ajang pertemuan tahunan ini. Dari pamer program makan bergizi gratis hingga kesepakatan bebas visa dengan Afrika Selatan, Indonesia tampak gencar menawarkan diplomasi di KTT G20. Pertanyaannya, seberapa efektif langkah soft diplomasi ini akan mendongkrak investasi real ke tanah air? Gimana menurut sahabat Kompas?